Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan pseudocode. Yang pertama itu dari percabangan bersarang. If, else if, switch case. Yang pertama flowchart. Yang bagian if else di dalam if. Ini flowchartnya. Ini pernyataannya. Pengertiannya. Jika kondisi 1 benar, maka berlanjut ke step selanjutnya, yaitu kondisi 2. Lalu, jika kondisi 2 itu juga benar, maka akan tercetak pernyataan 2. Tetapi jika kondisi 2 yang salah, maka yang akan tercetak itu pernyataan 3. Begitupun juga dengan kondisi 1. Jika itu dia salah, kondisi 1 itu salah, maka yang akan tercetak itu pernyataan 1. Selanjutnya ada pseudocode. Ini mulai dari ini. Mulai if kondisi 1 then. If kondisi 2 then. Cetak pernyataan 2. Else cetak pernyataan 1 and if. Else cetak pernyataan 3 and if. Selesai. Pengertiannya, memulai, lalu masukkan operasi dari if kondisi 1, lalu masukkan operasi if kondisi 2, dan tercetak pernyataan 2. Jika kondisi 1 salah, maka akan cetak pernyataan 1. Nih. Begitupun juga dengan kondisi 2. Jika salah, maka yang akan tercetak itu pernyataan 3. Dan keluarlah hasilnya. Flowchart yang bagian else if. Jika kondisi 1 benar, maka akan tercetak pernyataan 1. Jika kondisi 1 salah, maka lanjut ke kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka akan tercetak pernyataan 2. Tapi jika kondisi 2 itu salah, yang akan tercetak itu pernyataan 3. Pseudocode-nya mulai if kondisi 1 then cetak pernyataan 1. Ininya pseudocode-nya, pengertiannya yang akan saya jelaskan. Memulai, masukkan operasi if kondisi 1, lalu akan tercetak pernyataan 1. Lalu masukkan operasi else kondisi 2 dan akan tercetak pernyataan 2. Jika kondisi 2 salah, maka yang tercetak pernyataan 3 dan keluarlah hasilnya. Kemudian flowchart yang bagian switch case. Jika case 1 benar, maka akan tercetak pernyataan 1. Jika kondisi 1 salah, maka lanjut ke case 2. Tetapi jika case 2 benar, itu akan tercetak pernyataan 2. Kemudian dan jika case 2, maka yang tercetak itu default. Selesai. Kemudian pseudocode. Ininya pseudocode-nya, ini pengertiannya. Tulis switch case, lalu masukkan operasi case 1 dan tercetak pernyataan 1. Kemudian masukkan operasi case 2 dan tercetak pernyataan 2. Setelah itu masukkan operasi case N dan tercetak pernyataan N default. Kemudian hasil pun akan terlihat. Kemudian B. Perulangan bersarang. Break, continue, goto di dalam loop, nested loop. Yang akan saya pertama jelaskan itu yang pernyataan break. Flowchart-nya ini, jika loop for masih di batasnya, loop for berjalan sampai berlanjut di if kondisi. Dan jika tidak ada if kondisi, maka yang diminta akan terus-menerus tercetak di loop for kembali. Maka akan dilakukan break yang artinya memberhentikan proses cetak dan hasilnya pun terlihat. Ini pseudocode-nya for range, begin, and step. Ininya kondisinya if condition, break, print, selesai. Pengertiannya, jika tidak menggunakan if condition break, maka loop for-nya akan terus tercetak. Tetapi jika memakai if condition break, maka yang diinginkan atau dipenuhi itu tercetak
yang sesuai. Kemudian keluarlah hasilnya, outputnya. Yang kedua ada flowchart pernyataan continue. Ini flowchartnya. Pernyataan continue. Jika loop for masih di batasnya, loop for berjalan sampai berlanjut ke if kondisi. Dan jika if kondisi terpenuhi, maka akan lanjut ke continue. Tapi continue bukan keluar dari loop ke sini. Makanya tidak ada ininya, panahannya. Melainkan melangkah ke iterasi berikutnya. Pseudocode-nya for range, begin, and step. If condition continue sama seperti break. Tapi bedanya kalau break itu memberhentikan, kalau continue itu mengiterasikan ke berikutnya. Jika tidak menggunakan if condition continue, maka loop for-nya akan tercetak menerus. Tetapi jika memakai if condition continue, maka yang diinginkan atau dipenuhi jika menggunakan continue bukan mengakhiri proses, tetapi akan mengitari berikutnya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada flowchart pernyataan Goto. Ini flowchart-nya pernyataan Goto. Jika looping for-nya benar, maka akan lanjut ke if kondisi. Dan jika if kondisi benar, maka akan diproses Goto. Goto akan memanggil label. Lalu label akan dieksekusi selesai. Jika if kondisinya tidak terpenuhi, tidak akan menuju Goto tetapi menuju ke pernyataan. Sehingga akan kembali ke looping for. Pseudocode-nya for range, begin, and step. If condition Goto sama kayak tadi, tapi bedanya ini ke label. Karena ini tadi yang ini nih, menuju ke pernyataan. Memanggil label. Pertama ada looping for, lalu ada if condition yang harus terpenuhi agar Gotonya bisa dieksekusi. Setelah itu Goto memanggil label yang berada di luar looping for. Selesai. Ada flowchart pernyataan nested loop. Jika outer loop-nya benar, maka lanjut ke proses inner loop. Jika inner loop-nya masih benar, maka lanjut ke proses pernyataannya akan tercetak. Tetapi jika inner loop-nya sudah melebihi batas iterasi, bakal kembali ke outer loop ke sini. Kan ini ada panahnya untuk melakukan iterasi berikutnya. Pseudocode-nya itu ada tanda pagar outer loop for range, begin, and step. Inner loop for range, begin, and step. Pernyataan. Struktur terluar, yaitu outer loop. Ini itu bagaikan kayak kulitnya. Kulitnya ada outer loop dan yang tentunya range ditentukan terlebih dahulu. Dan di dalam outer loop itu ada inner loop. Lalu ada pernyataan. Sebelumnya kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Sesuai dengan ininya, kita akan menghitung indeks prestasi semester seorang mahasiswa. Menghitung IPS mahasiswa. Yang pertama, nilai per mata kuliah. Nilai sama dengan matkul 1. Sama dengan float. Input, masukkan nilai mata kuliah 1. Sesuai dengan ininya, kita masukkan. Dan ini, kenapa bisa 4, 2,5, gitu-gitu. Karena yang pertama itu, mata kuliah 1 itu yang A, BC. A itu kan 4. BC itu 2,5. B itu 3. AB itu 3,5 dan C 2. Setelah itu, cari jam matkulnya. Sama menggunakan atas. Kenapa pakai float? Kan
bisa jadi itu jamnya itu nggak ada yang 2,5 jam, ada yang 1,5 jam, waktunya itu beda-beda, makanya menggunakan float. Masukkan jam mata kuliah 1, 2, 3. Di sini sudah ada jam 2, yang jam kuliah 1, matkul 1 itu 2, matkul 2, 2, matkul 3 itu 3, 3, udah semua masukin. Habis itu rumus ini ya didapatkan dari si nilai matkul 1 dikali jam matkul 1 ditambah nilai matkul 2 dikali jam matkul 2 ditambah nilai matkul 3 dikali jam matkul 3 ditambah nilai matkul 4 dikali jam matkul 4 ditambah nilai matkul 5 dikali jam matkul 5. Kemudian dibagi dengan jumlah waktunya. Jumlah waktunya ada 5, masukkan semua dari jam matkul 1 sampai jam matkul 5. Kemudian langsung saja print nilai IPS sama dengan modulus dikali 2F. Modulus IPS. Print indeks prestasi mahasiswa sama dengan petik 2, IPS. Sudah, hasilnya sudah ditemukan. Nilai indeks prestasi semester mahasiswanya itu 2,96 sesuai dengan yang diminta. Kemudian ada flowchart-nya. Flowchart-nya itu dimulai, terus masukkan variabel nilai underscore matkul sama dengan float, dan jam sama dengan matkul sama dengan float. Kemudian masukkan nilai matkul dulu dimasukin, setelah nilai matkul baru jam matkul. Setelah itu hitung semua IPS-nya dari nilai matkul dikali jam matkul sampai dengan 5, kemudian dibagi dengan jumlah jamnya. Dan ini hasilnya. Cetak nilai IPS sama dengan modulus dikali 2F, modulus IPS. Cetak indeks prestasi mahasiswa IPS. Kemudian selesai. Dan ini implementasi dengan Python-nya. Ini saya SS, kemudian di crop. Sebelumnya kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.